Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Patut kita syukuri nikmat Allah. Pagi hari ini kita dibangunkan kembali dan dihadirkan di rumah Allah yang mulia ini. Kita sudah menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulun akhiruz zaman, khatamul anbiya'i wal mursalin, murabbi li hadhihi al-ummah, laqad adda al-amanah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan amanah Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau meninggalkan kita ajaran Islam ini terang benderang, lailuha kana hariha, malamnya seperti siang hari. Faman tamassaka bihi, siapa saja yang berpegang teguh kepadanya, faqad tamassaka bil urwatil wusqa, berarti telah berpegang teguh kepada satu ikatan yang sangat kuat sekali. Mudah-mudahan kita semua mampu mengemban amanah Allah, yaitu kita menghadap Allah dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari satu kisah yang sangat menarik sekali. Di mana kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-246 dan seterusnya. Saya akan baca satu ayat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا
فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Alam tara ilal mala. Uslub seperti ini, susunan redaksi seperti ini kita jumpai dalam Al-Quran banyak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ay alam ta'lam. Tahukah kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap pasukan bergajah? Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan uslub istifham al-inkari. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Tahukah kalian? Ada satu kejadian yang menimpa umat atau Bani Israel seperti sepeninggal Nabi Musa. Ada apa? Setelah Nabi Musa alaihi salam meninggal, kemudian Allah Subhanahu wa taala perlu mengungkapkan sebuah kejadian yang mana kejadian ini perlu diabadikan. Dan kenapa kejadian itu terjadi? Peristiwa tersebut terjadi padahal Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kitab Taurat dengan segala isinya. Puncak daripada isi kitab terdahulu adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan utama Allah menciptakan manusia ini adalah dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sepeninggal Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel baik-baik saja. Bahkan murid beliau sudah pernah kita ceritakan, Nabi Yusha bin Nun berhasil membawa kaumnya Nabi Musa memasuki Baitul Maqdis. Dan mereka bertempat tinggal di sana ya, damai. Kemudian datanglah ujian dari Allah Subhanahu. Ketika mereka menjalankan kitab Taurat, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinahnya, turunkan rahmahnya. Dijadikan negeri tersebut negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian datanglah ujian yang kedua. Jadi setelah mereka menjalani hidup dengan nyaman, maka mereka lupa dengan isi daripada ajaran kitab Taurat. Nah, ketika mereka sudah menjauhi kitab Taurat, tidak peduli lagi dengan agamanya, justru melakukan pelanggaran-pelanggaran yang luar biasa. Fasallatahumullahu malikan jabbarin. Yang tadinya sistem yang mereka pergunakanlah sistem ilahiyah, syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur negara, bermuamalah juga dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit demi sedikit mereka tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka seorang raja yang kejam. Maka berubahlah jadi sistemnya tadilah sistem ilahiyah murni diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tinggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kerajaan-kerajaan, sistem kerajaan. Yang salah satu dari rajanya adalah bernama Jalut. Raja yang kejam,
yang selalu memeras rakyatnya, mewajibkan kepada mereka untuk membayar upeti. Kalau tidak mau membayar maka satu kampung akan habis dibakar. Tidak melihat ada manusianya yang lemah atau tidak, semuanya dibakar. Begitu seterusnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dari kalangan mereka yang bernama Nabi Samuel. Nah, kemudian nabi ini yang mengajak mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, meluruskan akidah mereka. Kemudian wujaha'u Bani Israel, pimpinan-pimpinan Bani Israel ini merasa perlu untuk menghadapi raja yang kejam ini, yang selalu menindas rakyat. Ini sebagai salah satu contoh ketika rakyat tertindas dan tertindas sudah memuncak tidak, maka mereka akan bangkit sebagaimana yang terjadi di negeri kita ini. Ketika penjajah Belanda dan Jepang dulu sudah semakin menjadi-jadi, berbuat tidak manusiawi gitu ya, maka bangkitlah masyarakat Indonesia, wabil khusus adalah para santrinya dan para ulama-ulamanya yang berdiri di depan meneriakkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan izzah kepada mereka. Karena kalimat yang pertama yang diagungkan adalah kalimat takbir, itu kalimat Allahu Akbar. Nah, ini terjadi di kalangan Bani Israel. Mereka mulai berpikir kalau keadaan seperti ini dibiarkan saja, diam ya, maka kita akan hancur semuanya. Maka datanglah beberapa utusan menemui Nabi ini, dan mereka mengatakan, ib'ats lana malikan muqatil fi sabilillah. Wahai Nabiullah, pilihlah di antara kami sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepadamu, seorang malik, seorang raja. Ada yang menafsirkan ada seorang komandan yang akan memimpin kita semuanya untuk berperang melawan raja yang kejam ini. Kemudian Nabi ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa hari kemudian mereka pun, pimpinan-pimpinan Bani Israel ini, mendatangi nabinya. Bagaimana wahai Nabi Allah? Apakah sudah ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi tersebut mengatakan, wa qala lahum nabiyuhum, berkatalah nabi mereka, itu Nabi Syamwali pada mereka. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika. Ya, sudah ada keputusan. Allah Subhanahu wa taala memutuskan bahwa yang akan menjadi raja, yang akan menjadi komandan perang adalah Talut. Ketika mereka mendengar nama Talut, apa kata mereka? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Talut ini laisa min sulalatil anbiya wa laisa min sulalatil muluk. Talut ini orang biasa. Kenapa bukan kami? Nah ini, mereka masih ada rasa kesombongan, merasa
Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Masa Tolut? Tolut ini miskin. Kami yang lebih berhak untuk menjadi pemimpin itu. Kami yang lebih berhak untuk menjadi raja. Nahnu ahaqqu bil mulki walam yu'ta sa'ata minal mal. Orangnya miskin. Mereka tidak terima di situ. Nah, sekali lagi mereka merasa mereka lah yang lebih mulia gitu ya. Rasulullah mengatakan, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada bedanya antara orang Arab dengan orang yang di luar Arab. Kullukum min Adam wa Adamun min turab. Semua kalian dari keturunan Adam dan Adam dari tanah. Apa yang kalian banggakan? Innamat taqwa hahuna. Sesungguhnya takwa itu ada di sini. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man batta'a amaluhu wa lam yusra nasabuhu. Siapa yang amalannya di dunia ini batta'a, sedikit amalnya atau lambat beramal, tidak mungkin bisa ditolong oleh nasabnya. Wah, dia kan kastanya tinggi, keturunan bangsawan, nanti lebih dulu masuk surga. Tidak. Lihat amalnya dulu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah sekali-kali tidak akan pernah melihat bentuk kalian, jasad kalian. Tapi Allah melihat hati kalian dan amal-amal kalian. Ini Bani Israel merasa bahwa kami orang-orang mulia. Kan banyak sekali disebutkan kata Bani Israel, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ila akhir. Jadi karena saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka, mereka merasa sombong. Bayangkan Allah menurunkan manna wa salwa kepada mereka ya. Begitu disebut nama Talut ini. Talut. Kami tidak pernah mengenal dia dari keturunan raja, keturunan ini. Tapi nabinya mengatakannya. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Ya, memang Talut tidak punya harta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih dia untuk kalian. Allah Subhanahu wa taala wazadahu basatan bil ilmi wal jism. Tapi Talut ini memiliki keluasan ilmu, strateginya luar biasa, dan jisimnya, jasadnya ini tinggi besar. Ada yang mengatakan dinamakan Talut litulihi, dinamakan Talut karena panjangnya. Tola ya tulu artinya tinggi. Karena raja yang dihadapi juga tinggi, Jalut ini luar biasa, fisiknya luar biasa gitu ya. Maka dihadirkanlah orang yang bentuk fisiknya sama. Dan dia punya strategi perang. Masih juga mereka-mereka ini, para pimpinan Bani Israel ini pun enggak terima. Kemudian nabinya mengatakan, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ
tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Wahai para pimpinan Bani Israel, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan tolong ilmu yang luas, bentuk fisik yang kuat, akan tetapi ciri-cirinya adalah bahwa Allah akan mengembalikan tabut di tangannya. Jadi Allah akan mengembalikan tabut, dialah yang berhasil nanti mengambil tabut kembali ini. Tabut ini berisi ajaran Nabi Musa alaihi salam, berisi kitab Taurat di dalamnya, berisi ketenangan, fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Ada peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, kemudian mulailah diatur strategi. Dikumpulkanlah pasukan pada saat itu. Mereka sudah yakin, tetapi ada juga di antara mereka yang ragu-ragu. Karena mereka merasa tidak mungkinlah kita ini orang-orang mulia dipimpin oleh orang biasa. Sama kejadiannya seperti orang-orang Quraisy pada saat mereka melakukan ibadah haji, karena ibadah haji ini tidak pernah terputus sejak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi karena mereka merasa bahwa orang Quraisy ini adalah orang-orang yang mulia, maka mereka tidak keluar dari tanah suci. Mereka melakukan wukuf di Muzdalifah, tidak di Arafah, karena Muzdalifah merupakan batas tanah suci. Arafah sudah tidak masuk lagi tanah suci. Ini sebenarnya bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maukah mereka meninggalkan tanah suci untuk sementara, keluar dari tanah suci, bergabung dengan hamba-hamba Allah yang datang dari penjuru dunia? Wukuf di sana di Arafah bersama-sama yang lain. Tidak ada bedanya mana pemimpin, mana rakyat, semuanya dengan menggunakan dua helai pakaian ihram, ar-rida wal izar, selendang dan sarung. Semuanya berkumpul di sana tanggal 9 Zulhijjah. Ini ujian bagi para pemimpin-pemimpin dunia gitu ya. Bagi mereka-mereka yang memiliki kasta, keturunan yang katanya bangsawan, maka diuji di situ. Kalau mereka masih enggan ke sana, untuk apa mereka datang jauh-jauh yang menjalankan ibadah haji? Nah, ini terjadi pada masa-masa jahiliyah. Mereka orang-orang kafir Quraisy tidak mau meninggalkan tanah suci. Mereka tidak mau wukuf di Arafah. Mereka sampai di Muzdalifah. Nah, ini yang mereka rasakan. Nabi Syamwal ini merasa bahwa orang-orang Bani Israel ini masih sombong. Tetapi Talut bisa menenangkan mereka. Tetapi sekali lagi ada juga di antara mereka yang ragu-ragu, menertah ini. Masa sih orang biasa memimpin kita? Nah, datanglah ujian yang berikutnya. Pasukan yang dibawa ketika itu cukup banyak sekali gitu ya. Akan tetapi datang ujian yang kedua. Apa ujiannya? Falamma fasala Talut bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni. Falamma, maka ketika fasala, sampailah Talut atau berjalan Talut bil junudi, dengan bala tentaranya,
Maka Talut mengatakan, Innallaha yamubtalikum binaharin. Ini ada yang mengatakan Nahru Urdun. Ini kejadian ini di bumi Syam. Bumi Syam itu di mana? Syria, Jordania, Palestina, dan Lebanon. Talut mengatakan bahwa di depan kalian nanti akan ada sungai. Siang hari bolong, terik panas matahari, tidak ada air, tidak membawa bekal, habis semua perbekalan. Tiba-tiba di sana ada sungai yang sangat jernih dan segar. Nah, ini ujian yang kedua. Tentara yang begitu banyak, jumlahnya yang banyak ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini juga nanti akan dialami oleh tentara-tentara Rasulullah SAW yang jumlahnya sangat banyak sekali. 12.000. Pada saat terjadi perang Hunain. Walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Wa yawma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Allah memberikan kemenangan kepada kalian, kata Allah di dalam Al-Qur'an kepada umat Nabi Muhammad. Di dalam peperangan-peperangan kalian menang, jumlah kalian sedikit. Nah, pada saat jumlah kalian banyak, kalian bangga. Banyak. Jumlah kita banyak. Tidak mungkin dikalahkan. Dana kita juga banyak. Sarana prasarana juga kita kuasai semua. Sombong. Allah mengatakan kalian ajabatkum, kalian bangga dengan jumlah yang banyak. Falam tughniya ankum syai'a, tidak ada gunanya sama sekali. Wa dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Begitu masuk ke lembah Hunain, pasukan Hunain ini, orang-orang kafir yang berada di seputaran Mekah, mengepung mereka, menyerang mereka dengan serangan yang sangat luar biasa sekali. Lari semuanya. Umatnya Nabi Muhammad SAW sudah hampir-hampir Rasulullah selesai berdakwah, lari semuanya. 12.000 orang, tinggal berapa? Tinggal 9 orang. Nabi mengatakan, Anan nabiyyu la kadzib wa ana ibnu Abdul Muttalib. Saya inilah Nabi keturunan Abdul Muttalib. Saya tidak pernah berbohong. Bangga. Nabi Muhammad ketika itu memberikan semangat kepada yang lain, tapi mereka tetap lari. Rasulullah mengatakan, ya Abbas, ud'uhum, wahai Abbas, panggil mereka. Maka Abbas paman Nabi SAW panggil mereka dan suaranya terdengar di mana-mana. Hanya tentara pun balik semua. Ini salah satu bentuk karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Dan karomah seperti ini juga nanti akan diberikan kepada khalifah yang kedua, Amirul Mukminin. Pada saat beliau khutbah, tiba-tiba beliau berteriak, Ya Sariyatal Jabal, Ya Sariyatal Jabal. Beliau khutbah di Madinah, tentaranya bertempur di negeri Syam sana, melawan orang-orang Romawi. Masya Allah. Terdengar suaranya Umar bin Khattab di sana. Ini suaranya Umar ini. Jadi jamaah yang hadir ketika itu sholat Jumat bingung. Ini ada apa Umar? Begitu selesai khutbah, sabakta ya Umar. Kamu gila wahai Umar, katanya. Apakah engkau tadi memimpin perang? Padahal engkau lagi sholat, lagi berkhutbah. Umar bin Khattab mengatakan, saya juga nggak tahu. Terbesit bahwa tentaranya sedang terdesak di situ melawan bangsa Romawi. Semuanya mendengar suaranya Umar bin Khattab di negeri Syam. Berapa ratus kilo jaraknya. Ini karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sahabat besar ini. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali ke jalur. Di depan kalian, kata Talut, akan ada sungai yang membentang. Allah akan menguji kalian dengan itu. Airnya jernih, Masya
Masya Allah, siang hari. Siapa di antara kalian yang meminum airnya, banyak minum, dia tidak akan pernah bisa ikut bersamaku. Tetapi siapa yang minum seteguk ghurfah segini minum, maka itulah yang akan bersamaku nanti. Nah, ini perlu diuji. Ini adik-adik kita yang tahfiz Quran di sini, Masya Allah luar biasa ya. Nanti ada ujiannya juga. Perlu diuji. Nah, ternyata benar. Yang ikut bersama Talut jumlahnya sama dengan pasukan Rasulullah pada saat perang Badar. Berapa? 314. Jumlahnya 314 orang. Nanti yang syahid 14 orang dari kalangan kaum muslimin. Kata para ulama sirah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah misla qaumi Talut atau misla junudi Talut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah menuju ke lembah Badar seperti pasukannya Talut. Jumlahnya 314 orang. Nah, begitu 14 orang ini 314 orang ini berjalan, mereka melihat, wah gimana ini? Mana teman-teman kita katanya? Falamma jawazahu wa walladzina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Gimana ini? Masih juga ada rasa sedikit di situ. Jumlah banyak. Musuhnya banyak sekali jumlahnya. Ratusan ribu gitu ya. Kita hanya 314 orang. Masih ingat kisah saya sampaikan dulu bagaimana Kaisar Armanum itu ingin menghabisi kaum muslimin dari daratan Eropa. Ini Raja Romawi ini sombong. Menyediakan sekian ratus ribu pasukan, sementara kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang Khalifah Alim Arsalan, dia hanya membawa 30.000 pasukan. Begitu melihat pasukan banyak, takut. Wajar nggak? Halo jamaah. Manusiawi. Datang 10, kita 10 orang, tiba-tiba datang 100 orang. Wajar nggak kalau takut? Wajar, ini manusiawi. Akan tetapi ketika Talut ya, pada saat itu melihat pasukannya seperti itu, kemudian dia mengatakan, qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah wallahu ma'as sabirin. Dan tampillah pemimpin ini mengatakan kepada mereka, ada yang mengatakan tadi, salah satu dari tentaranya mengatakan, karena dia sudah yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan-raguan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kisah-kisah terdahulu. Pasukan yang jumlahnya sedikit tetapi sabar, teguh pendiriannya, mampu mengalahkan jumlah yang begitu banyak. Jangan tergiur dengan jumlah yang banyak. Dengan pendanaan mereka yang banyak, dengan media yang dimiliki banyak, idza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau datang kebenaran itu, kebatilan pasti akan hilang. Kita harus yakin dengan teori Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan wallahu ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat berikutnya,
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Subhanallah. Ibarat gayung bersambut. Ketika mereka sudah teguh pendiriannya, ketika akan bertemu dengan musuh-musuh Allah ini, mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran, ya Allah anugerahkanlah kepada kami kesabaran. Subhanallah. Innamas sabru min asasi an-nasr. Innaman nasru ma'as sabri. Sesungguhnya kemenangan itu adalah bersama orang-orang yang sabar. Subhanallah. Jumlah yang sedikit tadi, tapi nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki langit dan bumi ini, yang memiliki dunia dan akhirat, yang maha segala-galanya. Kapan saja Allah Subhanahu wa ta'ala mampu dan mendatangkan bala tentaranya, ya. Entah berupa para malaikat, berupa angin yang kencang yang menimpa orang-orang kafir pada saat terjadi perang Ahzab, gitu ya. Berupa kodok, belalang, beserta hama worm yang menyerang bangsa Mesir ketika itu, sehingga membuat Fir'aun kalang kabut. Tentara Allah ada di mana-mana. Ini penting, poin penting di sini. Nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu-ragu. Wansurna 'alal qaumil kafirin, ya Allah tolonglah kami, menangkanlah kami terhadap orang-orang kafir. Subhanallah. Apa yang terjadi pada yang berikutnya? Fahazamuhum bi'idhnillahi wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'. Fahazamuhum, jumlah yang sedikit ini militan luar biasa, mampu mengalahkan mereka, memukul mundur mereka. Dan tampillah anak muda yang gagah berani maju ke depan. Ketika Talut mengatakan, siapa yang berani menghadapi Jalut? Tinggi besar. Nanti aku akan nikahkan dengan putriku. Boleh nggak seperti ini dalam peperangan? Boleh, memberikan semangat khusus dalam peperangan. Boleh membakar, aku ini keturunannya sepulang. Nah, boleh dalam perang dia. Sebagaimana Nabi mengatakan, ana nabiyul kadhib, aku ini nabi yang tidak pernah bohong. Ana Abdul Muttalib, aku ini keturunan Abdul Muttalib, menunjukkan tentang keberanian kesatria. Talut bilang, siapa yang berhasil membunuh Jalut, aku akan nikahkan dengan tampillah anak muda yang masih sangat muda sekali maju ke depan. Orang ini tidak dikenal dia, Masya Allah, tidak dikenal pemuda ini. Tampillah seorang pemuda yang berparas tampan dia. Rasa-rasanya gak mungkin kalau dia melakukannya karena tampan. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, gak mungkin Nabi Yusuf ini melakukan kesalahan. Masa orang seganteng Nabi Yusuf kemudian masuk penjara gitu ya. Makanya orang yang masuk penjara langsung mengatakan apa? Inna naraka minal muhsinin. Engkau ini orang baik-baik. Kapan dia bertemu dengan Nabi Yusuf? Ini aura lah yang menunjukkan. Jadi aura kebaikan memancar. Allah pancarkan kepada orang-orang yang soleh gitu. Tidak perlu diungkapkan kepada siapapun, orang akan mengetahui ini orang soleh. Allah pancarkan pada mereka-mereka itu, orang-orang yang taat. Begitu tampil, Daud nggak dikenal. Subhanallah, kemudian mubarazah, taruhlah mereka berdua dan Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Berakhirlah kekuasaan Jalut yang kejam pada saat itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Jalut hadiah yang luar biasa. Wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Dan Allah berikan kepada Daud yang berhasil membunuh Jalut, diberikan hikmah. Bagaimana beliau akan menjadi seorang raja nanti. Inilah raja pertama dari kalangan Bani Israel. Nabi Daud alaihi salam
diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan menjadi rasul dan memiliki mukjizat. Di antaranya adalah suaranya, ya, ketika beliau membaca kitab Zabur, angin berhenti. Semuanya mendengarkan bacaan Nabi Daud, dan beliau juga diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan besi itu menjadi lemas. Itu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian nanti Nabi Daud melahirkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berakhirlah kekuasaan yang durjana ini, yang selama ini dipimpin oleh Jalut yang sangat kejam dan merusak, melakukan kerusakan di mana-mana. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala menampilkan Talut ini sebagai seorang panglima perang, sebagai raja pada saat itu, berhasil membawa umat itu ke puncak kejayaannya. Mulai saat itulah kemudian Bani Israel hidup dalam keadaan tenang, ya. Tidak ada yang mengganggu lagi. Terlebih lagi pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, siapa yang berani? Jin-jin tidak berkutik pada saat itu. Karena beliau diberikan kelebihan mengenal atau bisa berkomunikasi dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran apa yang dapat diambil dari sini? Ini yang paling penting. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan zaman ini ada kalanya kaum muslimin berada di puncak. Hidup ini seperti roda berdati. Kadang dia berada di puncak, kemudian berada di turun sampai rendah. Awalnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul pada zaman Nabi Nuh, masyarakat mulai melakukan kesyirikan. Nanti diutus Nabi lagi memperbaiki keadaan mereka, begitu seterusnya. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia, keadaan masih aman. Tetapi setelah beberapa abad kemudian terjadilah kekejaman sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menguji umat manusia. Ada kalanya diuji dengan kebaikan, ada kalanya diuji dengan kesusahan, dengan kesengsaraan, dengan keburukannya. Nah, kemudian yang hikmah yang berikutnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan sesuatu itu belum tentu cocok dengan apa yang ditentukan oleh manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kemaslahatan untuk hamba-hambanya. Tetapi kadang manusia yang tidak paham, manusia langsung berkomentar, kok dia sih? Begitulah manusia. Karena merasa lebih, aku keturunannya si fulan dan lain sebagainya. Maka di sini dengan ayat ini juga sebenarnya adalah ingin mengajarkan kepada kita semua, al-insanu sawasiyatun amamallahi subhanahu wa ta'ala. Manusia itu sama di hadapan Allah, yang membedakan adalah ketakwaannya, yang membedakan adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, hikmah yang dapat diambil di sini bahwasanya perang itu adalah strategi. Perang itu adalah merupakan strategi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Talut ini memimpin mereka karena Talut ini adalah memiliki ilmu perang yang sangat luar biasa. Jadi sehingga Allah Subhanahu wa taala menangkan lewat tangan beliau untuk menghadapi raja yang kejam tadi. Hikmah yang berikutnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganjurkan kepada siapa saja ya, untuk senantiasa memohon pertolongan kepadanya. Di antaranya di surah doa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, serta berlaku sabar dan tidak sombong. Yang terakhir, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya kita tetap bisa mengingat Allah, mensyukuri nikmat Allah dan beribadah dengan baik. Kata Rasulullah, ya Mu'ad, jangan kau tinggalkan 3 doa ketika engkau mengakhiri solatmu. Doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ini untuk senantiasa bisa mensyukurimu dan bisa mengingatmu
ala dzikrika ya Allah, bantulah aku ini untuk senantiasa bisa mengingatmu dan mensyukuri semua nikmatmu dan untuk senantiasa bisa beribadah dengan baik. Ikhwatal iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sekilas yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kisah Talut ini menginspirasi kita semua bahwasanya di dalam kehidupan ini pasti akan ada ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita semua. Sekarang bagaimana kita menyikapi ujian dan cobaan itu sudah disebutkan tadi dengan sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعفو منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.